Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kisah sebelumnya, pengawas dapur Sultan maju dan menceritakan kisahnya dengan harapan pembebasan dari hukuman gantung. Namun, selesai pengawas itu bercerita, Sultan berkata, "Kisahmu tak lebih menarik daripada kisah si bungku. Justru sebaliknya, masih terasa biasa. Maka kalian semua harus digantung." Kemudian majulah tabib Yahudi yang memberi hormat lalu berkata, "Oh Sultan, ini kisah ketika usiaku masih muda. Aku akan menceritakan kepadamu sebuah cerita yang lebih menarik daripada kisah si bungkuk." "Ceritakan," jawab Sultan. Dan tabib Yahudi itu berkata, "Ini adalah petualangan teraneh yang pernah aku alami. Jadi begini ceritanya. Sebelum beranjak lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua penikmat 1001 malam. Apapun dukungan teman-teman, baik itu subscribe atau hanya menonton saja, menekan tombol like ataupun berkomentar, saya sudah sangat bersyukur karena bagaimanapun saya berharap saya bisa menjadi seorang tabib yang mengobati teman-teman sekalian dengan hiburan kisah-kisah seru dari Hikayat 1001 malam. Baiklah, kita lanjutkan ceritanya. Semasa muda, aku tinggal di kota Damaskus, tempatku untuk menimba ilmu. Dan suatu hari saat aku sedang duduk di rumahku, datanglah seorang pelayan yang menyampaikan pesan untuk memenuhi panggilan dari gubernur. Maka aku mengikutinya hingga tiba di rumahnya. Kemudian memasuki sebuah aula. Di sana aku melihat ada seorang pemuda yang terbaring sakit di atas sofa. Pemuda itu cukup tampan. Kemudian aku duduk di sampingnya. Dia memberi isyarat kepadaku dengan matanya dan aku berkata kepadanya, "Oh tuanku, bolehkah aku lihat tanganmu?" Maka dia mengulurkan tangan kirinya, di mana aku jadi keheranan bertanya-tanya dan berkata pada diriku sendiri, "Demi Tuhan, ini aneh sekali. Ada seorang pemuda yang tampan dari keluarga berada, namun tak memiliki tata krama. Ini adalah suatu kesombongan." Tetapi aku tetap memeriksa denyut nadinya dan menulis resep untuknya, dan aku terus mengunjunginya selama 10 hari berikutnya, hingga akhirnya dia sembuh dan pergi ke kamar mandi. Kemudian gubernur memberiku jubah kehormatan yang bagus dan menunjukku sebagai pengawas rumah sakit di kota Damaskus. Waktu itu aku menemaninya ke kamar mandi yang semuanya telah mereka bersihkan, dan para pelayan masuk bersamanya lalu melepas pakaiannya di dalam bak mandi, sampai aku melihat tangan kanannya seperti baru saja dipotong. Mungkin inilah yang menjadi penyebab penyakitnya. Melihat hal ini, aku menjadi heran dan ikut berduka untuknya. Kemudian di sekujur tubuhnya aku juga melihat pada bagian atas ada bekas pukulan dengan tongkat yang sudah diberi salep. Aku bingung melihatnya dan kebingunganku nampak sekali di wajahku. Pemuda itu hanya menatapku dan seolah bisa membaca pikiranku, lalu ia berkata kepadaku, "Wahai dokter, kamu gak usah keheran atas apa yang kau lihat. Aku akan menceritakan kisahku padamu." Saat kita sudah meninggalkan kamar mandi, kemudian kami mandi dan kembali ke kamarnya, lalu makan dan istirahat sebentar. Setelah itu dia berkata kepadaku, "Bagaimana menurutmu jika kita ngobrol di taman?" "Baiklah, sepertinya menyenangkan," jawabku. Maka dia menyuruh para budak membawa karpet dan bantal. Kemudian mereka memanggang seekor domba dan membawakan kita beberapa buah. Mereka melakukan apa yang dia perintahkan dan kami memakan buahnya. Dia makan menggunakan tangan kirinya. Setelah beberapa saat aku berkata kepadanya, "Ceritakan kisahmu." "Wahai tabib," jawabnya, "dengarkan apa yang telah menimpaku. Ketahuilah bahwa aku berasal dari Mosul dan ayahku adalah anak tertua dari 10 bersaudara yang semuanya sudah menikah. Tetapi tak satu pun dari mereka yang dikaruniai anak kecuali ayahku. Maka aku dibesarkan di antara paman-pamanku yang bersuka cita atas kehadiran diriku dengan kegembiraan yang luar biasa. Sampai suatu saat aku datang ke rumah besar di hari Jumat. Aku pergi ke Masjid Agung di Mosul bersama ayah dan pamanku, dan kami melakukan sholat berjamaah. Setelah itu semua orang keluar kecuali ayah dan pamanku yang duduk membicarakan keajaiban negeri asing dan hal ala aneh untuk dilihat di berbagai kota. Akhirnya mereka menyebut Mesir, dan salah satu pamanku berkata, "Wisatawan mengatakan bahwa tak ada di muka bumi yang lebih indah dari Kairo dan sungai Nilnya." Kata ayahku, "Siapa yang belum melihat Kairo, maka dia belum melihat dunia. Debu emas dan sungai Nilnya sangat menakjubkan. Para wanitanya adalah bidadari dan istananya adalah rumahnya.
Udaranya bersahabat dan hembusan angin yang sepoi-sepoi mengeluarkan aroma kayu gaharu, dan bagaimana seharusnya itu menjadi ibu kota dunia. Dan jika, tambah ayahku, kalian melihat tamannya di malam hari dengan bayang-bayang pohon yang melandai di atasnya, kalian akan melihat keajaiban dan ingin bersukacita di sana. Dan mereka terus membicarakan gambaran kota Kairo dan sungai Nil. Ketika aku mendengar kisah mereka tentang Kairo, pikiranku terus memikirkannya dan aku ingin mengunjunginya. Dan setelah mereka selesai bicara, masing-masing pergi ke kediamannya masing-masing. Adapun aku tidak tidur malam itu karena stres, karena kerinduanku akan kota Mesir. Daging atau minuman pun tak bisa menyenangkan bagiku. Setelah beberapa saat, pamanku bersiap untuk berangkat ke Kairo, dan aku menangis berharap di hadapan ayahku, sampai kemudian dia menyiapkan barang dagangan untukku dan menyetujuiku pergi bersama mereka. Namun ayahku berpesan kepada mereka, jangan biarkan dia masuk Mesir, tapi biarkan dia menjual barang-barangnya di Damaskus. Kemudian aku berpamitan kepada ayahku dan kami meninggalkan Mosul dan melakukan perjalanan sampai kami mencapai di kota Aleppo. Tempat kami tinggal beberapa hari, kemudian kami melanjutkan perjalanan sampai kami tiba di kota Damaskus dan menemukannya sebagai kota yang indah bagaikan surga, yang berlimpah dengan pepohonan dan aliran sungai dengan kicauan burung serta berbagai jenis buah-buahan. Kami tinggal di salah satu khan, di mana pamanku tinggal sebentar, melakukan jual beli, dan mereka juga menjual barang-barangku dengan keuntungan 5 dirham pada setiap barangnya. Aku merasa sangat puas akan hal itu. Setelah itu mereka meninggalkanku dan pergi ke Mesir, sementara aku masih tinggal di Damaskus, di sebuah rumah yang indah yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, yang telah aku sewa untuk 2 dinar selama sebulan. Di sini aku tinggal, makan dan minum, lalu menghabiskan uang di tanganku sampai suatu hari ketika aku duduk di depan pintu penginapanku, datanglah seorang wanita muda dengan pakaian mahal. Tak pernah aku melihat yang lebih kaya dari wanita itu. Aku mengedipkan mata padanya dan dia masuk tanpa ragu-ragu. Aku masuk bersamanya lalu menutup pintu dan dia mengangkat sapu tangannya dan membuka kerudungnya. Ketika aku memandangnya, dia memiliki kecantikan yang luar biasa dan cintanya telah menguasai hatiku. Maka aku bangkit dan mengambil nampan berisi anggur dan buah-buahan yang paling lembut dan semua yang dibutuhkan untuk berpesta pora. Maka kami makan dan minum sampai tubuh kami hangat oleh anggur, lalu aku berbaring bersamanya di malam yang paling menyenangkan sampai di pagi hari. Ketika aku menawarkan untuk memberinya 10 dinar, dia mengerutkan keningnya dan berkata, "Memalukan, apa kau pikir karena aku menginginkan uangmu?" Kemudian dia mengeluarkan 10 dinar dari dompetnya dan meletakkannya di hadapanku sambil berkata, "Jika engkau tidak mengambilnya, aku tak akan pernah kembali." Maka aku segera mengambilnya dan dia berkata kepadaku, "Oh kekasihku, aku akan kesini lagi 3 hari ke depan. Kita akan bersama mulai matahari terbenam sampai pagi. Apakah kau akan memberiku dinar lagi seperti saat bersenang-senang kemarin?" Setelah berkata demikian, dia memintaku untuk berpisah dan pergi. 3 hari berlalu, kemudian dia datang lagi mengenakan brokat emas dan memakai ornamen yang lebih mewah dari sebelumnya. Aku telah menyiapkan jamuan, maka kami makan dan minum, lalu berbaring bersama seperti sebelumnya sampai pagi. Kemudian dia memberiku 10 dinar lagi dan berpesan akan datang lagi 3 hari kemudian. Karena itu aku bersiap seperti sebelumnya, dan pada waktu yang ditentukan, akhirnya dia datang lagi dengan pakaian yang lebih mewah dari sebelumnya dan berkata kepadaku, "Ya tuanku, apakah aku cantik?" "Ya, demi Allah," kataku. Dia berkata, "Maukah kau memberiku izin untuk membawa seorang wanita muda yang jauh lebih cantik daripada aku dan lebih muda, agar dia dapat bersenang-senang dengan kita dan agar kalian berdua bisa tertawa, bergembira dan bersuka cita, karena dia sedang bersedih hati, sudah lama berlalu dan telah memintaku untuk mengajaknya keluar dan bermalam lalu menginap bersamaku." "Oh ya, baiklah, tak masalah," jawabku. Lalu kami minum sampai kami merasa hangat oleh anggur dan tidur bersama sampai menjelang pagi. Kemudian dia memberiku 20 dinar dan berkata kepadaku, "Yang ini buat tambahan untuk jamuanmu seperti biasanya, karena ada wanita muda yang ikut denganku." Kemudian dia pergi dan pada hari keempat aku bersiap-siap seperti biasa. Dan segera setelah matahari terbenam, dia datang ditemani oleh gadis lain dengan memakai kerudung. Mereka masuk dan duduk. Dan ketika aku melihat mereka, kemudian aku menyalakan lilin dan menerimanya dengan sukacita.
Mereka menanggalkan pakaian luar mereka dan gadis baru itu menampakkan wajahnya. Ketika aku melihat bahwa dia seperti bulan purnama, tak pernah aku melihat yang lebih cantik dari dia. Lalu aku bangkit dan meletakkan daging dan minuman di hadapan mereka. Kami makan dan minum. Aku mulai melayani gadis baru itu dan mengisi cangkir, lalu kami minum bersama. Melihat ini, wanita pertama diam-diam merasa cemburu dan berkata kepadaku, "Bukankah gadis ini lebih cantik dariku?" "Iya," jawabku. Kemudian dia berkata, "Aku memang sudah berniat agar kamu tidur dengannya malam ini." Dan aku menjawab, "Aku siap melayani." Kemudian dia bangkit dan membentangkan tempat tidur untuk kami. Lalu aku membawa wanita muda itu untuk berbaring bersama aku malam ini hingga pagi. Ketika aku bangun dan mendapati diriku basah oleh keringat sebagaimana biasanya, aku duduk dan mencoba membangunkan gadis itu. Tetapi ketika aku menggoyangkan bahunya, kepalanya berguling dari bantal. Aku lari dan berteriak berkata, "Astagfirullahaladzim." Aku melihat gadis itu sudah tidak bernyawa lagi. Dia telah dibunuh dan dunia serasa hitam dalam pandanganku. Kemudian aku mencari wanita pertama, tapi aku tak berhasil menemukannya. Maka aku menyimpulkan bahwa dialah yang telah membunuh gadis itu karena cemburu. Dan aku berkata dalam hati, "La haula wala quwata illa billah. Apa yang harus aku lakukan?" Aku berpikir sejenak, kemudian aku melepaskan pakaianku. Aku menggali lubang di tengah ruangan di mana aku membaringkan gadis yang meninggal itu dengan perhiasan dan ornamennya, lalu melemparkan kembali tanah ke atasnya. Lalu aku mengganti marmer lantai bekas bongkaran. Setelah itu aku mencuci seluruh tubuhku dan mengenakan pakaian bersih, lalu mengambil uang yang tersisa. Dan aku mengunci kamar dan memberanikan diri untuk pergi ke pemilik rumah untuk membayar sewa selama setahun. Dan aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan menemani pamanku di Kairo. Kemudian aku berangkat dan melakukan perjalanan ke Mesir, bertemu dengan pamanku yang bersuka cita atas kedatanganku. Dan aku menemukan ternyata mereka telah menyelesaikan penjualan barang-barang mereka. Kemudian mereka menanyakan alasan kedatanganku, dan aku berkata bahwa aku merindukanmu. Tetapi aku sengaja tidak memberitahu mereka bahwa aku membawa sisa uangku. Aku tinggal bersama mereka selama setahun, menikmati keindahan kota dan sungai Nil, dan menghambur-hamburkan sisa uangku untuk makan dan minum, sampai waktu mendekati keberangkatan pamanku, di mana aku menyembunyikan diriku dari mereka yang berusaha mencariku. Tetapi tak bisa mendapatkan kabar tentangku, dan berkata, "Dia pasti sudah kembali ke Damaskus." Maka mereka pergi dan aku keluar dari persembunyianku dan tinggal di Kairo selama 3 tahun. Namun tahun demi tahun aku terus mengirimkan pembayaran sewa rumah di Damaskus kepada pemiliknya, sampai akhirnya aku tak punya apa-apa selain untuk sewa setahun saja. Pada saat itu aku berhemat. Kemudian aku berangkat dan melakukan perjalanan sampai aku tiba di kota Damaskus, di mana tuan tanah menerima aku dengan sukacita. Aku masuk rumah dan menemukan semuanya masih tetap terkunci seperti saat aku tinggalkan rumah ini. Maka aku membuka lemari dan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, dan menemukan di bawah tempat tidur di mana aku telah membaringkan gadis yang terbunuh dengan kalung emas dan perhiasan. Kemudian aku mengambilnya lalu membersihkannya dari bekas darah. Aku sempat menangis beberapa saat. Kemudian aku tinggal di rumah itu selama 2 hari. Dan pada hari ketiga aku pergi ke kamar mandi dan mengganti pakaianku. Aku sekarang tidak punya uang lagi, dan iblis mendorongku untuk menjual kalung itu agar ketetapan Allah berlaku. Maka aku membawanya ke pasar dan menyerahkannya kepada seorang makelar yang menyuruhku untuk duduk di kiosnya, dan aku menunggu sampai pasar kemudian penuh. Ketika kemudian dia mengambil kalungnya dan menawarkannya untuk dijual secara pribadi tanpa sepengetahuanku. Harga yang diminta untuk itu 2000 dinar. Tetapi makelar itu kembali dan berkata kepadaku, "Kalung ini hanya emas palsu dari bahan kuningan, dan mereka telah menawar 1000 dirham untuk itu. Bagaimana?" "Ya," jawabku. "Aku tahu kok itu terbuat dari emas palsu, karena kami memang membuatnya semirip mungkin dengan aslinya. Namun istriku sering diejek karena memakainya, sehingga kami bermaksud untuk menjualnya. Maka cepatlah, ambil saja tawaran mereka yang 1000 dirham." Ketika makelar mendengar ini, kecurigaannya jadi muncul. Maka dia membawa kalung itu ke kepala pasar, yang kemudian membawanya ke kepala polisi dan berkata kepadanya, "Kalung ini telah dicuri dariku, dan kami telah menemukan pencurinya yang berusaha menjual barang curiannya." Sehingga tuduhan itu akhirnya jatuh padaku tanpa aku sadari, yang membawaku menghadap ke kepala polisi.
di mana kemudian mereka menanyaiku dan aku mengatakan kepadanya apa yang telah kusampaikan kepada maklar. Tetapi dia tertawa dan berkata, ini tidak benar. Kemudian sebelum aku tahu apa yang akan terjadi, orang-orangnya menelanjangiku dan memukulku dengan tongkat di seluruh tubuhku. Sampai karena aku tak tahan dengan kesakitan akibat pukulan mereka, aku berkata, ya, aku memang mencurinya. Karena aku berpikir mungkin lebih baik aku mengaku mencurinya daripada memberitahu mereka bahwa dia yang memilikinya telah terbunuh di rumahku. Jangan sampai mereka harus membunuhku untuknya. Maka mereka menulis bahwa aku telah mencurinya dan mereka memotong tanganku, buntung yang mereka bakar dengan minyak mendidih hingga membuatku pingsan. Tetapi mereka memberiku anggur untuk diminum dan aku bangkit, lalu mengangkat tanganku kembali ke penginapanku. Ketika tuan tanah melihatku, dia berkata kepadaku, setelah apa yang terjadi, engkau harus tinggalkan rumahku dan cari penginapan lain, karena engkau telah terbukti mencuri. Ya tuanku, kataku, aku minta tempo waktu 2 atau 3 hari sampai aku mencari tempat penginapan baru untukku, jawabku. Dan aku kembali ke rumah di mana aku duduk sambil menangis dan berkata, bagaimana aku bisa kembali kepada keluargaku dengan tanganku yang terpotong, sedangkan mereka tidak tahu bahwa aku tidak bersalah. 2 hari berlalu dan pada hari ketiga tuan tanah mendatangiku, namun bersamanya ada beberapa petugas polisi dan kepala pasar yang menuduhku mencuri kalung itu. Aku pergi menemui mereka dan bertanya, ada apa? Tetapi mereka menangkapku tanpa perundingan lebih dulu. Lalu mengikat tanganku di belakangku dan memasang rantai di leherku, berkata, kalung yang bersamamu telah ditunjukkan kepada gubernur Damaskus, dan dia mengakuinya sebagai salah satu milik putrinya yang telah hilang selama 3 tahun. Ketika aku mendengar ini, jantungku serasa berhenti berdetak, dan aku berkata pada diriku sendiri, kali ini aku telah tersesat tanpa pertolongan. Tetapi aku harus menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada gubernur. Aku akan menanggung segala resikonya, baik dia akan membunuhku ataupun memaafkanku. Kemudian mereka membawaku ke rumah gubernur dan membuatku berdiri di hadapannya. Ketika dia melihatku, dia menatapku dari sudut matanya dan berkata kepada mereka yang hadir, mengapa kamu memotong tangannya? Pemuda ini orang yang malang dan tak pernah melakukan pelanggaran. Sebenarnya kalian telah menganiayanya dengan memotong tangannya. Ketika aku mendengar ini, aku berusaha mengambil hati dan berkata kepadanya, demi Allah ya tuanku, aku bukanlah pencuri. Tetapi mereka menuduhku melakukan pelanggaran berat ini dan memukuliku dengan tongkat di tengah-tengah pasar, memaksaku untuk mengakui sampai karena rasa sakit akibat pemukulan tersebut, aku berbohong dan mengakui pencurian tersebut, meskipun aku sebenarnya tidak bersalah. Jangan takut, kata gubernur, tak ada yang akan membahayakanmu di sini. Kemudian dia menangkap kepala pasar itu dan berkata kepadanya, berikan orang ini harga dari tangannya atau aku akan menggantungmu dan mengambil semua hartamu. Kepala pasar itu ketakutan dan menangis bersama petugas yang membawanya dan menyeretnya pergi. Ketika orang-orangnya melihat kepala pasar itu ditangkap dan diseret, mereka melepaskanku dan melepaskan rantai dari leherku. Kemudian dia menatapku dan berkata, wahai anakku, katakan yang sebenarnya dan katakan padaku, bagaimana kau bisa mendapatkan kalung itu? Demi Allah ya tuanku, jawabku, aku sudah berniat untuk mengatakan yang sebenarnya. Kemudian aku menceritakan kepadanya semua yang telah terjadi antara aku dan wanita pertama, dan bagaimana dia membawa yang kedua kepadaku dan membunuhnya karena cemburu. Ketika dia mendengar ceritaku, dia menggelengkan kepalanya dan memukul-mukul tangannya, kemudian mengusap matanya dengan sapu tangan, menangis beberapa saat. Kemudian dia berpaling padaku dan berkata, ketahuilah anakku, bahwa dia yang pertama kali datang kepadamu adalah putri sulungku. Aku membesarkannya dalam pengasingan yang ketat, dan ketika dia menjadi wanita dewasa, aku mengirimnya ke Kairo dan menikahkannya dengan putra saudara lelakiku. Setelah beberapa saat, dia meninggal dan anak sulungku kembali kepadaku, tetapi dia terlanjur dengan kebiasaan boros di Kairo. Sampai kemudian dia mengunjungimu selama 4 kali dan akhirnya membawa adik perempuannya. Mereka berdua bersaudara dari ibu yang sama dan sangat terikat satu sama lain. Dan ketika itu terjadi pada yang lebih tua, dia meminta adiknya untuk menjaga rahasianya, hingga dia pun ingin ikut bersamanya. Itulah mengapa dia minta izinmu dan membawanya kepadamu. Setelah itu, dia kembali sendirian, dan ketika aku menanyainya tentang saudara perempuannya, dia berpura-pura menangis untuknya. Tetapi dia hanya berkata, aku tak tahu apa-apa tentang dia.
Namun setelah itu dia memberitahu ibunya secara diam-diam apa yang telah terjadi dan bagaimana dia membunuh saudara perempuannya. Dan ibunya memberitahuku. Kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan pernah menangis untuknya sampai aku mati." Hingga akhirnya dia meninggal. Begini ya anakku, sekarang aku ingin agar engkau tidak menolakku atas apa yang akan aku katakan padamu. Bahwa aku bermaksud untuk menikahkanmu dengan putri bungsuku, karena dia masih gadis dan terlahir dari lain ibu. Aku tidak akan meminta mahar darimu, tetapi sebaliknya aku akan berimu tunjangan, dan bagiku kau sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Baik tuanku, terima kasih sebelumnya, jawabku. Bagaimana mungkin aku berharap sesuatu keberuntungan yang seperti ini? Kemudian dia memanggil seorang kodi dan para saksi, lalu menikahkanku dengan putrinya. Selain itu dia memberiku sejumlah besar uang ganti rugi atas tanganku dari kepala pasar, dan dia sangat menyukaiku. Segera setelahnya berita datang kepadaku bahwa ayahku telah meninggal, sehingga gubernur mengirim seseorang kurir untuk menguruskan buatku warisan yang ayahku tinggalkan. Dan sekarang aku hidup dalam kemakmuran. Begitulah caraku bagaimana aku kehilangan tangan kananku. Ceritanya membuat aku takjub, lanjut tabib Yahudi itu. Dan aku tinggal bersamanya selama 3 hari. Setelah itu dia memberiku banyak uang, dan aku berangkat untuk melakukan perjalanan sampai aku tiba di kota Anda ini. Orang-orang di sini menerimaku dengan baik. Maka aku membeli tempat tinggal buatku di sana sampai kejadian di mana si bungkuk diantar ke rumahku oleh sepasang suami istri. Itulah kisahku tuanku. Bagaimana menurut tuanku? Tidakkah ceritaku lebih menakjubkan daripada kisah si bungkuk? Kata sang sultan, menurutku ceritamu tak lebih menarik dari kisah si bungkuk, dan aku pasti akan menggantung kalian semua. Namun masih ada penjahit yang merupakan kepala pelaku pelanggaran yang pertama. Kemudian dia berkata kepada penjahit, "Hai penjahit, jika kamu bisa menceritakan kepadaku sesuatu yang lebih menarik daripada kisah si bungkuk, aku akan memaafkan kalian semua atas pelanggaran kalian." Maka sang penjahit itu maju dan berkata, "Ketahuilah wahai sultan, bahwa hal yang langka terjadi padaku kemarin sebelum aku bertemu dengan si bungkuk. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutannya hanya di Kisah 1001 Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.